Gadis itu menemukan kulit ular sepanjang 300 meter di alam liar, tetapi dia tidak memberitahu teman-temannya yang sedang bepergian bersamanya. Sebaliknya, dia diam-diam bersembunyi di sebuah rumah kayu. Lalu dia menaburkan bubuk penangkal ular di sekitar rumah kayu itu. Ketika teman-temannya melihat hal ini, mereka menertawakan tindakannya yang dianggap bodoh. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa itu adalah cara untuk menyelamatkan nyawanya. Ternyata gadis itu adalah seorang reinkarnator. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dan teman-temannya diserang oleh seekor ular piton raksasa saat bepergian. Mereka yang lari dengan lambat tewas di tempat. Gadis itu bersama dua rekannya berhasil lolos karena keberuntungan. Tetapi ketika menghadapi kejaran piton itu, dia secara tidak sengaja terjatuh. Kedua rekannya tidak menolongnya. Sebaliknya, mereka memintanya untuk menarik perhatian piton. Gadis itu akhirnya menjadi santapan ular piton, tetapi Tuhan memberinya kesempatan untuk terlahir kembali, tepat di dalam mobil saat perjalanan berlangsung. Awalnya, dia mengira apa yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun ketika mobil tiba-tiba mogok, bensin bocor, dan ada laporan berita tentang tanah longsor, dia sadar bahwa semua kejadian sedang terulang kembali. Saat melihat kulit ular raksasa di tanah, dia langsung menghentikan teman-temannya yang hendak naik ke gunung dan menjelaskan tentang bencana yang akan terjadi. Namun, tak seorang pun percaya padanya dan menganggapnya hanya bercanda. Pada saat itu, pengelola resort datang menyambut mereka. Dengan terpaksa, dia tetap mengikuti rombongan. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka sudah menjadi target dari piton raksasa itu. Setelah tiba di resort, semua orang memilih kamar favorit mereka. Hanya gadis itu yang memilih rumah kayu reot karena dia jelas mengingat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ketika piton raksasa datang, ruang bawah tanah di bawah rumah kayu itu adalah tempat paling aman. Namun, semua orang menertawakan pilihannya. Gadis itu tidak peduli dan kembali ke rumah kayu sendirian. Waktu tersisa hanya 3 jam sebelum piton raksasa itu datang. Dia menyiapkan persediaan lebih awal demi keselamatan. Dia juga memperkuat pintu dan jendela dengan papan kayu, serta menaburkan bubuk penangkal ular di sekeliling rumah. Malam pun tiba, tetapi teman-temannya masih berpesta musik. Mereka tidak tahu bahwa hal itu justru akan lebih menarik perhatian piton raksasa. Peringatan baik dari gadis itu malah dibalas dengan kata-kata kasar. Dia pun berhenti menjelaskan. Sebaliknya, dia menarik satu-satunya pengelola yang percaya padanya masuk ke dalam rumah kayu. Sementara orang-orang itu sibuk berfoto selfie. Piton raksasa itu telah diam-diam muncul tepat di belakang mereka.